Islam Bank Indonesia terkait pembenaran dari BUMN. Terdakwa Sindikat Produksi dan Peredaran Uang Palsu Anar Salahuddin Sampetoding melontarkan pernyataan mengejutkan dalam sidang pledoi pribadinya. Di hadapan majelis hakim, Anar mengaku telah mengetahui tuntutannya 8 tahun sebelum digelarnya persidangan. Ia menjelaskan sejak Juli 2025 telah mengalami pemerasan dan kriminalisasi diduga dari pihak penuntut umum. Anar mengatakan penuntut umum melalui seorang penghubung bernama Muhammad Ilham Syam mendatangi di Rutan Makassar. Dalam pertemuan itu, ia dimintai uang sebesar 5 miliar dengan janji tuntutan bebas demi hukum. Nota pembelaan dibacakan Anar usai sidang tuntutan di Ruang Kartika Pengadilan Negeri atau PN Sungguh Minasa, Jalan Usman Salengke, Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Rabu 27 Agustus 2025. Anar melanjutkan dengan alasan karena bukti sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan sertifikat berharga negara atau SBN sejumlah 700 triliun ada aslinya pada kejaksaan. Menurutnya, karena dirinya tengah sibuk dengan acara pernikahan putrinya pada Agustus 2025, permintaan tersebut akhirnya dihadapi langsung oleh istrinya. Penghubung itu yang hadir sebanyak 4 orang bertemu dengan istrinya. Dalam pertemuan itu, istrinya menyatakan tidak sanggup memenuhi permintaan 5 miliar. Namun, pihak penghubung disebut menurunkan angka menjadi 1 miliar dengan konsekuensi tuntutan hanya 1 tahun penjara. Saya juga kaget ini karena 2 minggu, 3 minggu yang lalu kita sudah disepakati jadi penyampaian dari pidana umum bahwa ini tuntutannya 1 tahun, ya kan? Tapi tiba-tiba kemarin 8 tahun. Nah, sedangkan jelas sekali bukan bahasa saya ini barang bukti tidak melekat sama saya sendiri, bukan saya produksi, bukan saya mengedarkan. Saya digosipin lagi punya uang 700 triliun. Dari mana punya 700 triliun? Pertimbangan ini dari pertimbangan oleh jaksa, mungkin ada pertimbangan lain barangkali oleh jaksa. Dan ini yang tadi saya katakan, saya udah jelas buka-bukaan tadi bahwa saya diminta uang 5 miliar Pak. Diutus orang datang ke rutan untuk minta 5 miliar katanya, supaya bebas dari hukum tuntutannya. Nah, saya tunggu karena saya di dalam rutan, saya tunggu istri saya datang dari Belanda. Setelah istri saya di Belanda, bertemulah sama jaksa itu. Ya, saya nyatakan, nggak mampu kalau 5 miliar, berapa 1 miliar, nanti ancaman hukumannya 1 tahun dari negara juga. Itu pun kita pertimbangkan, saya pertimbangkan. Nah, ini saya karena pesannya ya untuk majelis jangan memberi uang apa segala macam. Kita ingat itu kan. Jadi kita tidak pernah mau. Diancam lah saya kalau pulang kemarin bahwa ini suami kamu dihukum nih 8 tahun subsidiar 1 tahun. Ini kan luar biasa dan ini surat ini akan saya tembuskan ke Bapak Presiden. Terjadi rekayasa dan kriminalisasi hukum kerjasama polisi sama jaksa. Saya tembuskan ke sama Kapolri semua. Jadi ini sangat luar biasa. Ini kalau hukum di Indonesia, apalagi hukum di Sulawesi Selatan begini sangat mengurangi ekonomi nanti, karena banyak orang tertangkap gitu. Sebenarnya tujuannya itu. Saya ulur waktu, saya juga sakit. Memang saya sakit. Sakit apa, Bang? Saya dipulsakan, saya BAB tiap hari sampai 10-20 kali BAB-nya. Dan tekanan darah saya turun kan 80/50 tadi. Nah, betul tadi sampai sekarang tadi masih 90/60. Ya 90/80 tadi. Nah itu jadi saya memang sakit, tapi waktu itu saya ulur karena apa? Itu permintaan itu yang saya tidak dan saya tidak mungkin sanggupin itu gitu. Karena apa? Saya orang Sulawesi Selatan, tidak mungkin kalau saya mau nyuruh orang, nggak mungkin. Saya mengambil tindakan hukum untuk melaporkan mantan Kapolres Goa yang telah mengkriminalisasi seseorang. Undang-undang hukum internasional hak asasi manusia di pasal 9 itu jelas tidak boleh mengkriminalisasi hak seseorang tanpa ada bukti yang jelas, saksi yang jelas. Mereka ini bukan menyuruh orang membuat uang palsu,
Klien kami tidak pernah menyuruh siapapun juga, bahkan para tersangka John, Saruna, mereka dan 4 orang mencabut BAP-nya karena BAP ini telah direkayasa dari oknum kepolisian dari Goa. Inilah yang saya mau akan laporkan di Komnas HAM, Mabes Polri. Saya akan ketemu nanti, bahkan ini surat di Komisi 3 sampai ke Presiden yang terkait dalam persoalan hukum. Jangan selalu merekayasa setiap kasus-kasus yang ada di khususnya di Kota Makassar, di Sulawesi Selatan maupun ada di Kabupaten Goa. Janganlah membuat suatu permasalahan ya by design, BAP di by design, orang tidak pernah melakukan, orang tidak pernah tersentuh dalam persoalan ini dipaksa untuk dijadikan tersangka dan ditahan. Ini saya tidak suka. Saya akan lawan ini. Saya Om Betel. Saya diperintahkan oleh Allah untuk berpihak kepada yang benar. Di surat Al-Baqarah Al-An'am, banyak surat-surat dalam Al-Quran itu terkait masalah keadilan, kejujuran dan kebenaran. Disitulah saya berpijak. Ya, tapi saya minta para penegak hukum di Republik ini jangan selalu merekayasa dan mengkriminalisasi hak asasi manusia. Saya akan menantang itu dimanapun juga sampai di lain lahat. Ya, dengar baik-baik saya punya statement. Saya akan kejar kamu sampai di lain lahat. Ketika orang tidak bersalah, kamu mengkriminalisasi. Allah tidak buta. Tuhan tidak buta. Siapapun juga, jenderal manapun juga, saya akan tabrak. Pada saat pledoi itu dinyatakan terdakwa Anar yang ada penghubung dari kejaksaan minta uang 5 miliar itu bagaimana? Oh, itu tidak benar itu. Tidak benar apa yang dikatakan sama si Anar, itu tidak benar. Terus yang penghubungnya itu apakah memang betul juga atau bagaimana? Penghubung? Iya, yang disebut namanya tadi, namanya Ilham. Saya nggak tahu Ilham siapa, saya nggak pernah ketemu orangnya. Nggak tahu saya Ilham. Tidak bertugas di kejaksaan Oh, juga? enggak ada namanya Ilham di kejaksaan. Tidak pernah ada yang datang atau apa menyampaikan tadi yang katanya berapa? 5 miliar. Enggak benar. Kalau SBN ya? Kalau Iya. SBN kan tidak terkait sebenarnya sama perkara ini, karena ini kan terkait uang palsu, bukan surat berharga atau apalah itu yang tadi disebutkan sama Pak Anar. Tapi memang ada dokumen aslinya di kejaksaan, Pak? Oh, enggak ada. Dokumen aslinya enggak ada. Karena yang kemarin yang sempat ditunjukkan di persidangan itu saja. Fotokopi ya. Tidak ada dokumen asli atau apapun yang dikatakan, enggak ada. Karena kan kami menerima apa sesuai dari penetapan penyitaan dari pengadilan. Tuntutan kan 8 tahun, ada denda juga 100 juta ya. Apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. Istilah Indonesia Terkait menggunakan dari PU dari PBU sebagai satu gratis atau sebuah karena saudara menyatakan sehat bisa mengikuti persidangan. Hari ini jadwal persidangan kita adalah tuntutan ya. Sudah siap. Silakan dibacakan dari ahli persidangan yang harus dijalani. Kami majelis hakim berharap saudara sehat menjalani sampai kepastian. Malaysia dan membayar dengan 131 sampai 5798 atas nama Muhammad Syahunai menghadap terdakwa sampai tadi dan kapasitas 27 Agustus 2025 ditandatangani untuk selesai. Kemudian saya memeriksa di pengadilan perkara ini memutuskan satu menyatakan terdakwa bersama dengan anak dari tadi terbukti serasa dengan pihak besar dan tindak pidana yang melakukan perbuatan produksi jual beli ekspor menyimpan apa yang diseteruskan untuk cetak alat cetak pada atau apa yang digunakan untuk membentuk palsu sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama pada pasal 371 dan 27 tahun 2011 tentang mata uang penjara selama 8 tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah menjalani denda sebesar 100 juta rupiah jika seseorang apabila tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 tahun. Oleh penuntut umum memutus
kehilangan sama. Bertemu saya di hutan Makassar untuk meminta uang sejumlah 5 miliar. Agar saudara saya ada tuntutan saya bebas dari hukum atau tuntutan berat. Kalau tidak terpenuhi tuntutan berat, kalau tidak terjadi saya itu kalau saya tidak penuhi yang kira saya dituntut berat. Dengan alasan saya tanya alasannya apa? Karena dia bilang tidak alasan sertifikat Bank Indonesia itu dan sertifikat pengadilan negara itu sejumlah 3 triliun ada aslinya katanya di kejaksaan. Jadi saya katakan kalau aslinya atau kemudian saya dan kenapa dia tidak dalam persidangan? Kenapa waktu persidangan di bawah fotokopinya? Karena kesibukan perkawinan putri saya ya, bulan Agustus itu istri saya setelah itu istri saya diminta untuk menghadap dengan bertemu di kantor kejaksaan ya. Ditemani oleh penghubung sejumlah 4 orang penghubung termasuk istri saya untuk mengklarifikasi permintaan 5 miliar tersebut yang mulia. Mulai penghubung dan istri saya menyatakan tidak sanggup dan tidak mampu, dan akhirnya menyatakan oke, 1 miliar saja, tapi dengan tuntutan 1 tahun karena katanya ada tuntutan tersebut katanya dari Kejaksaan Tinggi, dan istri saya tidak menyanggupi yang mulia. Makanya saya katakan tadi tuntutan saya sudah tahu karena sudah diperlihatkan sama istri saya kemarin di setidaknya ini tuntutan suaminya pakai dengan tuntutan 8 tahun, sudah 1 tahun, 1 tahun. Saya sudah tahu dari kemarin. Dia sudah diperlihatkan kemarin. Dengan harapan mungkin istri saya masih mau bayar, tapi ketika saya mau tidak karena saya katakan tadi saya selalu berpegang pada pesan yang mulia, tidak ada seorang pun bisa masuk untuk mengurus atau jadi pelaku sini. Dengan ancaman tambahan katanya kalau DC tidak sama yang mulia, kalau dengan ancaman tambahan kalau dijodohi ada pernyataan kriminalisasi dan ada pernyataan dari perspektif hukum, pihak penuntut akan mereview katanya dan menolak. Kalau tidak dinyatakan itu katanya akan penuntut akan kita melakukan protokol review. Itu pernyataan oknum. Jadi di sini yang mohon keadilan kepada saya, dan ini semua surat saya akan kirim kepada Bapak Presiden Prabowo, Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolri, dan saya akan Pak Jalan bertemu Bapak Presiden dan Bapak Yusuf Kala sebagai panutan masyarakat Sulawesi Selatan untuk mengawal diri saya kepada masyarakat Sulawesi Selatan untuk mengawasi rekayasa dan kriminalisasi hukum ini oleh aparat polisi dan jaksa dan kepada khususnya kepada rakyat Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.